Boyolali, yang kami hormati Ustazah Ning Khomsi selaku perwakilan Yayasan Al-Hikmah Boyolali, yang kami hormati Gus Habib selaku pengelola Madrasah YPP Minhajul Islam Surabaya, yang kami hormati Ning Hima selaku pengelola Madrasah YPP Minhajul Islam Surabaya, yang kami hormati Gus Matoliul Anwar selaku pengelola pesantren Minhajul Islam Surabaya, seluruh jajaran pengasuh Ustadz dan Ustadzah YPP Minhajul Islam Surabaya, wali santri, dan seluruh santri dari jenjang MI, MTS, MA, dan mahasiswa yang kami banggakan. Sebagai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dalam rangka menghadiri acara silaturahmi Yayasan Pondok Pesantren Minhajul Islam Surabaya kepada Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, para santri, saya selaku pembawa acara pagi hari ini izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن النحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. وفي الأنبياء والمرسلين
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Nifdal Mudhal LC MSI ya, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Alladzi sami'na wa ta'na. Terus selanjutnya yang saya hormati kepada seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Hikmah yang saya tak bisa sebutkan satu persatu, namun inilah yang sekiranya tidak bisa mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Saya di sini cuma sekedar mewakili dari beliau Gus Habib ya. Jujur karena sebenarnya saya gak pernah sambutan, jadi kalau keliru gak apa-apa. Tentulah tujuan kami kesini dari Surabaya ke Boyolali, karena tujuan kami karena nomor satu silaturahmi ya, untuk menguatkan persaudaraan. Terus kami memohon maaf sebesar-besarnya karena kedatangan kami telah merupakan bukan kesalahan, tapi merupakan banyak pengorbanan bagi jenengan semua yang telah mempersiapkan teras dan terop di sini ya, kami hanya memohon maaf sebesar-besarnya. Terus yang nomor dua yaitu kita untuk menambah ilmu ya. Karena ada yang mengatakan talabul ilmi walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Sejauh mana orang yang mencari ilmu, mungkinlah orang tersebut lebih banyak pahalanya daripada orang yang dekat. Bahkan ada yang mengatakan orang yang mencari ilmu, ini hadis ya, ada Rasulullah itu bersabda, orang yang mencari ilmu 1 jam saja maka sama dia seperti berpuasa 1 hari, dan orang yang mencari ilmu 1 hari sama dia berpuasa dengan 3 hari, dan orang yang mencari ilmu selama 3 hari maka dia sama dengan orang yang berpuasa 1 bulan. Dan jangan dijadikan sampean sebagai dalil, oh nanti bulan puasa 1 bulan berarti mencari ilmu 3 hari itu sama dengan berpuasa 1 bulan. Jadi jangan seperti itu ya. Tetaplah bulan puasa itu tetap wajib berpuasa. Terus yang nomor 3, kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran pengurus, wabil khusus ya, yang telah mempersiapkan di sini terop dan segala macam sebagainya. Kami sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya, karena inilah yang bisa kami sampaikan, cuman berterima kasih sebanyak-banyaknya, karena gak ada yang bisa kami balas kecuali hanya berterima kasih. Dan semoga terima kasih ini membuat sampean semua bertambah berkah dan sehat selalu. Inilah semuanya rasa sambutan saya, karena jujur saya gak pernah sambutan, saya cuma di sini mewakili dan ini pun dadakan. Jadi saya mohon maaf kepada seluruh jajaran pengurus, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz selaku pimpinan pesantren atau direktur kami yang kami hormati, Gus Habib yang kami hormati, Bu Nyai Farida selaku kargo atau zaujat termasuk pesantren dari Pondok Pesantren Minhajul Islam
dan juga seluruh pengurus pesantren Minhajul Islam yang ikut datang, Bapak Ibu wali santri, juga anak-anakku santri yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita dengan kesehatan jiwa dan raga. Ini merupakan nikmat yang tidak bisa diuangkan, nikmat yang luar biasa yang senantiasa harus kita syukuri. Maka hukumnya wajib mensyukuri nikmat yang saat ini sudah kita terima. Tentu kita berharap dengan bersyukur itu Allah akan menambah nikmat yang lain yang belum kita terima sampai saat ini. Entah apa itu bentuknya. Karena apalah artinya hidup kita kalau kita tidak bisa bersyukur. Insya Allah itu juga bentuk dari rasa syukur itu sendiri. Tidak lupa semoga senantiasa tersampaikan kepada qudwah hasanah, suri tauladan yang baik kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat serta salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang terbaik di dunia. Tidak ada idola yang kita idolakan kecuali beliau. Tidak boleh kita ini mengidolakan siapapun melebihi dari beliau. Hukumnya haram. Beliau yang menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat menuju surga. Maka nggak boleh kita mengidolakan orang melebihi beliau. Senantiasa kita harus berselawat bentuk cinta kita kepada beliau. Minimal sehari 100 kali kalau bisa. Yang kedua, tentu pengharapan pertemuan kita dengan beliau di padang mahsyar adalah pengharapan tertinggi kita, sehingga kita selamat di sana, mendapatkan syafaatnya, dan tentu dengan mudah kita masuk surga rame-rame bersama beliau. Amin Allahumma amin. Kami di sini mewakili dari pesantren. Disebutkan tadi saya selaku kepala pesantren, tapi bahasa kami adalah kepala pelayanan. Kami siap menjalankan amanah dengan melayani. Saya Nurholis, salah satu dari tim pelayanan pesantren. Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nyai Farida, Gus Habib, juga jajarannya, anak-anakku, santriwan santriwati, atas kedatangan panjenengan semuanya. Insya Allah kami maknai ini silaturahim yang membawa berkah untuk kami. Yang kedua, kami mohon maaf jika dalam penyambutan kami kurang maksimal, banyak kekurangan, maka itu murni kekurangan kami dan tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kami akan memperkenalkan diri termasuk lembaga kami. Saya termasuk yang paling lama di pesantren. Saya pembantunya Ustaz Mihdon, beliau direktur kami. Saya di sini tahun 2002, mungkin banyak yang belum lahir santrinya. Gitu ya. Lembaga kami ini berdiri tahun 2000. Wakafan dari Haji Rahmat Afif dari keluarga Ki Haji Sairozi, Jakarta. Asli beliau sini, cuma beliau tinggal di Jakarta. Lembaga kami ini di Yayasan Boyolali menaungi beberapa unit dari yang paling kecil sampai SMA. Ada PAUD, TK, SD di samping ini gedung SD kita, MTS, SMA, ada markas putra dan putri, dan ada LAS, lembaga amil zakat. Untuk gedung-gedungnya ada beberapa tempat. Jadi ada di kampus 1 utama yang di Putra, yang panjenengan tadi ada parkir mobil, bis itu
calon masjid kami yang digempur. Nah, itu gedung kampus 1, ini kampus 2. Kampus 3 ada di Bandengan TK titik. Jadi ada juga markas 3 kilo dari sini Putri. Markas Putra ada di RT 8 paling ujung, sekitar 1 kilo dari sini. Jadi kami sudah ada beberapa tempat dan ini salah satu tempat yang kami punyai. Gedung 2 lantai ini untuk SD kita, sedangkan yang lantai 3 dan belakangnya itu untuk MTS Putrinya. SMA Putrinya ada gabung dengan yang Putra, cuma beda tempat, belakang dan depan. Kemarin tempat parkir Depan parkir bis itu yang depan untuk Putra, belakangnya untuk Putri. Di belakangnya lagi tempat tinggal kami. Gitu saja. Beliau juga ada di sana, Ustaz Miftah. Gitu. Nah, kami khususnya diamanai di pesantrennya, baik yang Putra. Kalau yang Putri ada, kalau Bu Habib sudah kenal Ustaz Eko, garwanipun itu kepala kesantrian Putri. Nah, itu yang beliau yang mengelola. Kalau Ustaz Eko itu sekretarisnya Ustaz Miftah. Nah, ini wakilnya Ustadz Eko, bahasanya gitu. Jadi termasuk pembantunya Ustadz Miftah juga. Jadi seperti itu. Jadi sekretarisnya beliau ada 2. Saya itu ada Ustadz Miftah, ada Ustadz Bilal, sekretaris juga tim sound system kami. Ada Gus Ulin, itu kepala LTQ kita. Nanti insya Allah beliau juga akan menjelaskan sedikit terkait dengan lembaga tahfidz Quran kita. Insya Allah beliau anak didik kami, lulusan terbaik kami, sehingga kita minta kembali ke pesantren dan menggawangi LTQ kami. Insya Allah dulu beliau juara 2 sekabupaten Boyolali ujian nasional dan selesai 30 juz. Makanya ini beliau kita minta kembali ke pesantren. Kegiatan kami Bapak Ibu, anak-anakku, bahwasanya seperti biasa anak pondok. Jadi dalam 1 hari full itu kegiatannya jam 3 pagi dibangunkan untuk sholat tahajud, dan itu setiap hari. Ada ustadz dan pengurus yang mendampingi. Pengurusnya kami itu di pesantren namanya ITMA, Ittihad Tholabah Ma'hadil Hikmah, atau Persatuan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah. Itu nanti yang bertanggung jawab full di keseharian anak-anak. Salah satunya adalah membangunkan anak untuk sholat tahajud setiap hari, baik putra maupun putri. Setelah nanti sholat tahajud itu nanti sampai menjelang sholat subuh sudah tidak kembali ke kamar lagi. Kalau putri di sini MTS, ini masjidnya, asramanya di belakang sana. Jadi setelah sholat tahajud tidak kembali ke asrama sampai sholat subuh, sudah di masjid. Putra juga sama. Terus nanti kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, wirid doa bareng-bareng bersama dipimpin. Habis itu nanti kita baca zikir pagi bersama-sama, kisaran 10 sampai 15 menit. Zikir yang disunahkan oleh Rasulullah, dibaca semuanya bareng selama sekitar 15 menit. Selesai itu nanti bagiannya Ustadz Ulin atau Gus Ulin yang selaku kepala LTQ mengkoordinir seluruh santri putra maupun putri tahfidz, menghafal Quran dari ba'da subuh tadi itu, ba'da zikir pagi sampai jam 6.15 menit itu menghafal Quran pagi. Habis itu nanti jam 6.15 itu kembali ke asrama dan dipimpin doa. Selesai, habis itu nanti mandi, sarapan dan bersih kamar ya. Nanti habis itu apel pagi. Selama kegiatan itu didampingi, terutama pengecekan kamar, dan ini Ustaz Bayu termasuk salah satu wali asrama yang kami tugaskan. Ini menggawangi 2 asrama, asrama Abu Bakar dan asrama Umar.
Jadi ada 2 asrama yang dipegang beliau, dan setiap pagi datang ke kamar ngecek yang piket siapa, kamarnya sudah rapi belum, baju yang trentel itu ditaruh di mana, kayak gitu. Yang sakit siapa, nanti dilaporkan ke kami. Setelah itu nanti itu sambil mandi, ada yang ikut mandi, ada yang piket, ada yang sarapan. Selesai jam 6.45, semua anak baik MTS maupun SMA wajib apel pagi semuanya. Jadi nanti selama 15 menit itu digunakan untuk apel pagi sebelum masuk ke sekolah, dan itu ada petugasnya dari MTS sendiri, SMA sendiri, dan juga kita sudah kerjasama dengan wakil kesiswaan masing-masing. Dari pesantren ada, dari MTS ada, dari SMA ada, sehingga nanti anak-anak sudah benar-benar siap. Dicek sepatunya, seragamnya, pecinya, bukunya, mandi belum, gitu kan? Nah, nanti kalau belum mandi berarti tinggal mandi dulu, telat kita izinkan, harus mandi dulu biar segar kan. Jadi seperti itu. Habis itu nanti 15 menit selesai, kita serahkan ke unit masing-masing MTS dan SMA, masuk kelas masing-masing. Nah, di situ peran kami selesai sampai di situ di pesantren, karena itu masuk wilayah MTS maupun SMA. Kalau ada apa-apa nanti tanggung jawabnya MTS dan SMA. Jadi itu nanti sampai jam 12 karena masa pandemi ini. Jadi jam 12 selesai kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar itu, nanti pindah lagi ke kami tanggung jawabnya yang ada di pesantren. Kami alhamdulillah untuk kegiatan ekstra sudah masuk. Jadi ada pramuka, ada satmapala, ada BPI, Bina Pribadi Islami. Jadi itu yang sudah berjalan, itu nanti sampai asar. Jika tidak ada ekstra berarti anak-anak diperkenankan untuk kegiatan mandiri, bisa mencuci, bisa main pingpong, bisa main futsal di dalam pesantren, itu di lapangan kalau yang putra. Kalau yang putri ya tadi itu ada badminton, di belakang ada perpustakaan baca. Jadi kegiatannya itu nanti asar 10 menit sebelum kumandang adzan, semua santri wajib sudah di masjid. Jadi nanti posisi adzan anak-anak sudah di masjid semuanya. Dan itu ada yang ngawal, bagian keamanan hikmah sama bagian ibadah. Semua dikasih informasi 5 menit lagi adzan, ayo semua kumpul. Yang telat nanti biasa, yang nggak disiplin dapat iko. Biasanya disuruh spot jam atau bending atau push up kalau yang putra 10 kali, 14, 20 gitu. Kalau yang ibadah nanti suruh baca Quran gitu ya. Jadi suruh soft paling depan, jadi seperti itu. Suruh mimpin doa. Nah, ini nanti setelah sholat asar selesai, nanti juga kita baca doa sore. Kalau tadi pagi, ini sore gitu 15 menitan. Habis itu nanti dilanjutkan kembali menghafal Quran sama Ustaz Ulin atau Gus Ulin. Jadi LTQ sampai jam 5 tepat, pada asar sampai jam 5 itu menghafal Quran, putra dan putri semuanya. Di tempat masing-masing, gazebo, di putra juga banyak gazebo. Di sini juga ada gazebo, di SMA putri juga ada gazebo. Tempat-tempat yang kami bikin ini dalam rangka juga supaya anak nyaman menghafal Quran. Jadi ini pengorbanan yayasan termasuk direktur kami memberikan pelayanan kepada anak-anak supaya tidak jenuh menghafal Quran. Jadi ini semuanya dipakai untuk menghafal Quran. Setelah itu nanti makan sore, jadi makan malamnya diganti sore karena malam ada kegiatan. Sampai maghrib nanti jamaah lagi, mandi sore tadi sama makan sekalian. Habis itu nanti sholat maghrib berjamaah, kegiatan bahasa. Kebetulan ini beliau juga kepala bagian bahasa kita. Ini pekerjaannya banyak sekali, satu ustadz itu. Jadi kepala bagian bahasa, wali asrama, sekretaris direktur gitu, guru PAI di SMA, jadi banyak sekali pekerjaannya beliau. Nah ini
termasuk kepala bagian bahasa. Bahasa itu ada tasyiul lughah, pemberian mufradat, ada muhadasah, conversation, ya, percakapan bahasa Arab bahasa Inggris, ada muhadharah setiap malam Ahad, gitu satu ya, malam Sabtu, gitu. Jadi nanti dibagi kelompok-kelompok muhadharah itu latihan pidato bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Itu setiap pada maghrib kegiatan bahasa, ada juga taklimul kitab. Nah, kalau yang kecil-kecil ada kitab ala-ala sudah dapat ya, itu ada kitab Atibian yang sudah kita ajarkan untuk ini sama ustaz-ustaz kita yang ajar. Sebagian digunakan taklim, sebagian untuk bahasa. Setelah itu nanti sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah nanti kita lanjut kembali menghafal Quran. Jadi kita menghafal Quran itu ada 3 waktu: ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da isya, sampai jam 9 itu sulit. Sampai jam 9, dari ba'da isya sampai jam 9 menghafal Quran sesuai kelompoknya. Satu ustadz 10 santri atau santriwati, satu ustadz aja ya, itu maksimalnya. Nah itu nanti jam 9 selesai, itu diikuti dengan kegiatan bahasa kalau ada. Kalau tidak ada berarti langsung doa malam. Jadi anak-anak dikumpulkan jadi satu semuanya. Kita mengikuti sunnah Nabi, diwajibkan berwudu semuanya. Kumpul dicek asrama 1, 2, asrama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid, Hamzah dan yang lainnya. Komplit, sudah doa bersama dipimpin. Nanti ya, sesuai sunnah gitu ya. Diusapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selesai di apel malam, nanti diminta untuk ke kamarnya masing-masing istirahat. Maksimal jam 10 sudah harus di dalam kamar, lampu nyala 1, lampu tidur. Dan itu nanti ada pengurus khidmah bagian keamanan yang standby di lapangan. Kalau di Putra, kalau di Putri nanti juga sama, itu ngawal bahwa tidak ada anak yang berkeliaran, harus istirahat karena sudah terporsir tenaganya seharian. Jadi jam 10 selesai, itu nanti istirahat, kembali jam 3 dibangunkan. Itu seperti itu kegiatan kami. Akan tetapi kita membuat atau membuat santri senyaman mungkin. Bagaimana caranya? Salah satunya kami terbuka dengan seluruh santri. Santri bisa datang ke saya. Saya hampir setiap hari minimal 3 kali membersamai mereka di lapangan. Saya standby di situ. Pagi, siang, sore, malam. Kadang malam. Jadi kita di sana full. Kadang kontrol ke kamar-kamar, ngecek ada apa, ada yang sakit, sudah berapa hari, dapat penanganan tidak, atau memberi masukan saran. Kami terbuka, seluruh santri boleh ngasih saran ke kami, terbuka apapun bentuknya. Jadi nanti akan kita musyawarahkan dan nanti akan kita sampaikan kembali ke anak-anak. Jadi kami kedekatan sama anak tidak terbatas, tidak terbatasi apapun. Termasuk Ustadz Bayu ini yang paling dekat dengan santri-santri karena hampir sehari 3 kali datang ke kamar ngecek. Jadi seperti itu. Itu sekilas kegiatan kami di pesantren. Nah, kami nanti, saya yang di lapangan, Ustadz Ulin, Ustadz Bayu, nanti laporan ke beliau direktur pesantren jika ada kendala-kendala di lapangan. Beliau tinggal menerima laporan dan memutuskan harus seperti apa, kami yang menjalankan. Jadi seperti itu sekilas kami. Kalau unit-unit yang kami di pesantren, MTS, SMA, dan LTQ, kami punya wilayah sendiri-sendiri. Nanti untuk LTQ biar dijelaskan sama Ustadz Ulin garis besarnya seperti apa, karena kayaknya tadi Gus Habib menyampaikan ada yang tertarik untuk menghafal Quran gitu. Nah, ini kalau ingin lebih dekat lagi dengan program tahfidz kami yang menggawangi ada di sini, nanti bisa dijelaskan beliau gitu. Jadi untuk kegiatan kami seperti itu, pada intinya kami berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada seluruh santri dan wali
santri. Komunikasi kami juga terjalin dengan wali santri. Setiap asrama ada grupnya. Jadi ada kata ada Abu Bakar, Umar, grup asrama Abu Bakar dengan seluruh wali. Sehingga 24 jam wali itu bisa komunikasi dengan kami melalui wali asrama. Satu asrama diisi 14 santri yang baru pakai ranjang. Kalau yang lama tidak. Yang baru pakai ranjang besi tingkat 1-2. Jadi sendiri-sendiri. Terus kalau yang lama kasur saja, langsung di lantai gini kasur. Tapi kalau yang baru pakai ranjang. Dan itu nanti komunikasi kami bisa terjalin dengan wali santri, kondisi santri ke wali bisa terupdate. Kami yang memberikan informasi, tetapi kalau komunikasi wali dengan santri sekarang 2 pekan sekali dapat jatah telepon. Kalau di Putra pakai WA, bisa visi, bisa video call, jadi bisa melihat wajah anaknya. Karena murid-murid kami yang di sini jauh-jauh, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari Surabaya juga ada. Jadi seperti itu. Sehingga terkadang wali santri butuh melihat putra putrinya, makanya kami menggunakan video call untuk mengobati kami. Juga untuk mengetahui perkembangan kondisi anak. Untuk kalau di pesantren gitu, bapak ibu pengen tanya ini gimana Mas Adnan kondisinya Ustaz gitu, kakinya kemarin sudah sembuh belum gitu, wali santri yang wali asrama yang menyampaikan. Jika belum selesai nanti akan lapor ke kami. Sekilas itu saja yang kita sampaikan terkait dengan pesantren kami, kegiatannya yang kami lakukan. Nanti insya Allah akan disampaikan terkait dengan LTQ habis ini Ustaz Bayu, biar Ustaz Ulin menyampaikan terkait dengan lembaga tahfiz kita. Aku qouli hada, kurang lebihnya kami selaku kepala pelayanan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam melayani kami masih banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Nur Kholis Majid selaku Kepala Kesantrian PPIT Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Selanjutnya, sebagaimana yang telah beliau sampaikan tadi, jadi dilanjutkan oleh Kepala LTQ Lembaga Tahfidzul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Uli Muha. Kepada beliau, falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jazakumullahu khairan. Saya diberi kesempatan untuk di sini. Yang kami hormati Penyanyi Farida, kemudian Gus Habib dan segenap pengurus yayasan dan pesantren Minhajul Islam Surabaya. Yang kami hormati Ustaz Ifdul, yang kami hormati Ustaz Nur Kholis Majid dan teman-teman sekaligus yang kami cintai tentu adik-adik sekalian. Di sini mungkin saya sebentar saja untuk menjelaskan tentang program tahfidznya. Jadi tadi telah dijelaskan oleh Ustaz Nur Kholis untuk kegiatan dari bangun tidur hingga tidur kembali gitu. Kemudian saat nanti mungkin saya lebih jelas pada ini sistem tahfidznya, dan kemudian sedikit info tentang ini lembaga-lembaga yang ada di Al-Hikmah yang ada kaitannya dengan tahfidz seperti itu. Oke, yang pertama tadi saya dipanggil Gus oleh Ustaz Nur Kholis ya, itu kalau misalnya sekarang gua saya bukan Gus di sini. Ya, itu guyonan Ustaz Nur Kholis ya, tapi sering ke bawah gitu, acara-acara resmi sering ke bawah.
kata beliau adalah Gus beneran, saya Gus palsu ini. Yang pertama adalah tentang sistem tafidnya ya. Jadi dari Jalsa Satu Nurholis jadwal halaqah kita 3 kali sehari, pagi pada subuh sampai jam 6:04 kita maksimalkan ya, padahal masuk kelas itu jam 7 masuk sekolah. Kemudian sore sampai jam 5, kemudian malam pada isya sampai jam 9. Nanti sistemnya adalah santri yang masuk ke ahli rumah itu kita tes dulu tasnya bagaimana, seperti itu. Nanti ada ujian tasnya, kalau bagus maka boleh langsung tahfidz, langsung menghafal Qurannya. Kemudian kalau masih belum atau masih kurang dari sisi kualitas tahsinnya, harus tahsin dulu, harus belajar tahsin dulu ya. Dari catatan ya, tadi mohon maaf tadi yang tilawah tadi ada sedikit koreksi ya, mungkin karena grogi ulang. Seperti itu ya, jadi nanti ada tes dulu, attachment halaqah seperti itu. Nanti kita sendirikan halaqahnya, yang tahfidz khusus, kemudian nanti yang masih tahsin kita sendirikan juga berdasarkan kualitasnya, apakah nanti ini tinggal dipoles sedikit atau mungkin masih bisa dibilang masih parah seperti itu. Kita sendirikan biar lebih efektif untuk halaqahnya. Kemudian untuk tahfidznya, kalau untuk tahsin tadi maaf, untuk metodenya kita ini ya, ada al-bayan ya. Pakai metode al-bayan. Al-bayan itu dari Semarang itu. Kemudian kita cukup membebaskan ya untuk metode tahsinnya ya, untuk metode baca gitu. Ada al-bayan, kalau dibutuhkan pakai al-bayan. Kemudian ada al-biru. Kemudian ada yang ikro ya. Mayoritas pakai ikro sih teman-teman. Mayoritas pakai ikro. Kemudian untuk yang tahfidz, kita mulai tahfidznya itu dari juz 30, kemudian ke 5 juz belakang ya, sampai juz 26 dulu, kemudian baru juz 1 sampai akhir. Untuk target setorannya sehari 1 halaman, masih biasa seperti itu. Untuk setoran pagi khusus murojaah terlebih dahulu. Pagi ada tersebut harus wajib murojaah. Jadi ada target murojaah harian ya, ada itu. Rumusnya adalah 1/6 dari total hafalannya. Minimal 1/6 dari total hafalannya, sehingga hafalan itu dalam sepekan itu terputar, sehingga nanti biar lancar seperti itu. Nanti antum hafal juz berapa juz? 5 juz ya, insya Allah bisa lancar sampai 5 juz itu siap untuk ditasbihkan atau disimakkan insya Allah. Kemudian tadi ya, murojaah harus 1/6 minimal. 6 itu. Kemudian ketika santri sudah selesai 1 juz hafalan, maka ada tes. Ada namanya ujian kenaikan juz atau kita singkat UKJ. Nanti yang ngetes adalah mas'ul marhalahnya. Jadi dalam halaqah itu nanti dipegang oleh para musyrifah seperti itu. Para pengampu lah. Para pengampu. Jadi perbandingannya rata-rata 1:10. Jadi 10 santri nanti dipegang 1 ustaz. Nah, selesai setoran kelas tersebut, nanti untuk ujiannya nanti adalah ke ketua marhalah tersebut, ketua kelasnya. Jadi misal kelas 7 itu mungkin ada kelas 7 putra, mungkin ada 4 musyrif, 4 pengampu. Nanti ada 1 ketua, 1 ustadz yang dijadikan ketua di kelas 7 itu untuk menguji ketika anak sudah selesai 1 juz ya. Jadi kalau sudah selesai juz 30 maka ujian 1 juz. Nanti kalau dinyatakan lulus, lancar, oke, lanjut menghafal juz 29. Seperti itu. Kalau udah selesai juz 29, nanti maju ke ustadz pengujinya nanti. Jadi ya 2 juz, 30 dan 29. Jadi seperti itu ya, tiap juznya nanti diujikan. Itu supaya menjaga kualitas ini ya, hafalannya ya, supaya ini kalau enggak digitukan nanti bisa jadi kecolongan biasanya. Nanti udah juznya banyak, terus banyak yang lupa. Makanya harus dimulai dari 1 juz itu harus ketat supaya enggak kecolongan seperti itu. Itu ya dari sistem tahfidznya. Untuk agenda-agenda penunjang ada tasmik pekatan, kemudian masuk kajian tajwid tadi ya. Di sini ada kajian Jazati sama Tuhfatul Atfal ya, sudah berjalan. Kemudian yang kedua adalah tentang
macam-macam lembaga, jenis lembaga yang ada di kita di Al-Hikmah ini. Yang pertama ada pesantren SD. Jadi sejak SD sudah, ini juga masih SD ya, sudah mondok luar biasa ya. Saya mondok umur SMA baru mondok ya. Jadi udah ketuaan nih mondoknya, bagus ya. Anak SD langsung mondok, itu ya bagus seperti itu. Makanya yang SMP harus malu kalau mondok nggak betah, harus malu. SD aja udah mondok. Jadi ada pesantren SD, kemudian ada reguler ya, ada MTS, ada SMA. Kemudian pasca itu ada namanya Markas Quran. Kalau SD berarti ya 6 tahun, kalau MTS 3 tahun, langsung ya kita nggak pakai tahasus betul. Jadi kurikulumnya cuma 3 tahun. Kemudian SMA juga 3 tahun nggak pakai tahasus seperti itu. Kemudian Markas ini 1 tahun. Kalau yang tadi kan SD, MTS, SMA itu kan pagi ada sekolah ya. Kalau yang Markas ini nggak ada, jadi cuma full menghafal Al-Quran 1 tahun. Untuk usianya yang boleh masuk Markas ini kemarin adalah pasca SMA ya. Jadi pasca SMA sampai nggak terbatas, usia 30 tahun juga boleh. Untuk unit Markas ini insya Allah ada program beasiswa gratis full 100%. Nanti dengan kewajiban mengabdi ya, untuk mengabdi itu jadi ya di pondok ya latihan menjadi muslim juga seperti itu. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman, monggo. Jadi adik-adik monggo. Itu kita wajibkan untuk tasmi ya. Di masjid kita rencana sih ini ya, di masjid sekitar kita ya, tapi sedang corona kita fokus di dalam pondok ya. Supaya ya benar-benar teruji hafalannya, kemudian mental juga, faktor mental juga teruji seperti itu. Kemudian juga kalau sekedar halakoh terus pada tidur kan ya, nggak jadi kan ya. Kalian ngaji terus pada tidur kan ya, nggak jadi kan ya. Jadi ada aturan juga di LTQ, ketafitan juga ada aturannya gitu. Jadi memang kita kondisikan ketika halakoh nggak ada yang tidur, nggak ada yang main-main, ngobrol-ngobrol itu nggak ada. Jadi ada ikop atau sanksi ya, punishment. Tapi juga ada reward, ada hadiah ya. Ada hadiah bagi santri yang berprestasi. Jadi setiap pekan bagi santri yang sudah terbanyak maka dikasih hadiah. Buat seru-seruan aja. Kemudian yang lulus ujian 1 juz, misalkan per juznya nanti dapat hadiah juga. Itu untuk seru-seruan ya, supaya ya, ada ikop, tapi juga ada hadiahnya. Biar seimbang ya. Kalau di ikop terus kayaknya nanti stres gitu. Ya ada yang buat seru-seruan seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dari saya, Ustaz. Kalau nggak ada pertanyaan dari adik-adik di sini, mungkin hanya itu. Syukran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Rolin selaku Kepala Lembaga Tahfidzul Quran Al-Hikmah. Kemudian memasuki acara inti, yakni acara yang telah kita tunggu-tunggu dari tadi, yakni acara inti yang akan diisi dengan tausiah oleh Kiai Haji Ahmad Miftahul Mutahhar selaku Direktur PPIT Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Kepada beliau Kiai Haji Ahmad Miftahul Mutahhar yang kami muliakan dan kami hormati, waktu dan tempat kami persilahkan. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu alazim. Yang kami hormati para pengelola Pondok Pesantren Minhajul Islam Surabaya. Ini adik kami Gus Habib ya. Masih ada hubungan famili ya. Kemudian Gus Matoliul Anwar, juga para ustadzah dari Pondok Pesantren Minhajul Islam yang kami hormati pula, juga para ustadzah dari Pondok Pesantren Al-Hikmah yang masih senantiasa membersamai di majelis ini. Semoga
semuanya mendapatkan pahala sesuai dengan maksimalisasi atau optimalnya dalam bertugas masing-masing. Juga yang tak kalah pentingnya adalah rombongan adik-adik semuanya. Ini dari MTS atau Aliyah? Yang MTS tunjukkan jari. Tunjukkan jari yang MTS. Yang MTS ya. Yang Aliyah, yang Aliyah. Hah? Tunjukkan jari yang Aliyah mana? Oh, sedikit, cuma satu dok. Oh ya, yang sudah selesai SM Aliyah, yang sudah selesai Aliyah ada. Oh, yang SD, yang MI, SD, masya Allah, SD luar biasa ya, subhanallah. Sudah mencatat apa aja ini? Baik adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah orang Islam itu zaman dahulu ya, Dek ya. Orang Islam zaman dahulu itu pemenang peradaban. Pemenang peradaban itu apa maksudnya? Maksudnya pemenang peradaban itu apa? Dunia itu dikuasai. Jadi zaman Abbasiyah ya, setelah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian nanti bani-bani kerajaan-kerajaan kecil ya, termasuk Seljuk dan sebagainya. Itu waktu itu sampai menguasai dunia. Zaman ketika menguasai dunia itu punya ciri-ciri luar biasa. Jadi disebutkan dalam ini ya, dalam sejarah itu ada gini. Mereka itu terbiasa kalau jam malam itu rumahnya ditulis, menerima tamu hanya jam sekian sampai jam sekian. Itu zaman dulu loh padahal. Artinya tidak menyia-nyiakan waktu. Makanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan ya, Islamnya seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi tidak penting kalau sering dilakukan, maka berarti orang itu kemungkinan orang tidak penting juga. Paham ya adik-adik semua ya? Tapi nek jenengan sering melakukan sesuatu yang penting, maka satu ketika jenengan termasuk orang penting juga. Di mana saja, sampai kapanpun teorinya sama, karena ini sunnatullah. Walang tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan sama sekali mendapatkan sunnatullah itu berubah. Dari dulu yang namanya pemenang dunia itu pasti orang-orang yang bersungguh-sungguh, pasti memanfaatkan waktu dengan baik ya. Ini termasuk memanfaatkan waktu dengan baik. Meskipun wisata ya, ulsiru fil ardi. Katakanlah jalan-jalanlah di muka bumi ya. Sudah jalan-jalan ya kemarin ya, kemana aja? Nah, tapi tetap memanfaatkan dengan baik. Buat apa? Buat tolabul ilmi. Nah, terus ada lagi ya. Ada lagi kisah dulu itu seperti ini. Orang-orang Islam zaman keemasannya dulu itu punya konsep moto tulis nih. Tulis penting deh, tulis. Nah, bisa nulis nggak? Pakai bahasa Arab nulisnya. Oh, pegon. Saya sambil berdiri ya. Saya kalau duduk terus ini kesel. Sambil berdiri. Silakan ya. Dulu zaman kejayaan Islam itu orang menulis ya, menulis ilmu. Itu nanti akan ditimbang kertasnya sebesar apa akan diganti
emas 24 karat. Hebat loh. Nek kertasnya kok sampai sekilo, berarti dia akan dapat emas 24 karat 1 kilo. 1 gram aja sudah mahal. 1 gram emas sekarang berapa? Ketoro gak pernah tuku. 1 gram emas sekarang berapa? Oh iya, 600, rotok nyambung 600.000. 600.000 bisa nyampe 700 sekarang ya. Jadi 500.000 itu sudah sekian tahun yang lalu. Sekarang mestinya lebih dari itu. Jadi kalau nulis, misalnya kalau jenengan menulis kayak gini sampai berhalaman-halaman terus ditimbang, itu seberat apa nanti akan diganti emas 24 karat oleh pemerintah. Itu zaman kejayaan Islam. Kalau sekarang kan enggak. Dulu Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan begini. Penting, tulis lagi nih, penting. Yang kedua ini nanti ditanya sama Ustadz Habib. Dulu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu ya, pernah mengatakan begini. Beliau mengatakan seperti ini, ulul himmati minal iman. Apa mas? Lo malah digoguyon gitu loh. Gak apa-apa, guyon gak apa-apa, yang penting pinter ya. Guyon gak apa-apa, yang penting pinter. Artinya apa? Belum. Nah, tulis. Ini penting ya. Cita-cita yang tinggi itu sebagian dari iman. Jadi nih adik-adik tidak punya cita-cita tinggi, tidak punya semangat, turu wae, dolanan terus, guyon-guyon ora apa-apa, sing penting pinter ya. Lah nek ora pinter arep dadi presiden ki piye? Ya ora mungkin lah. Jadi presiden mesti pinter, mesti dia menguasai ilmu-ilmu saat itu yang memang dibutuhkan oleh umat. Ya, makanya ulul himmati minal iman. Cita-cita tinggi itu sebagian dari iman. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kata-kata Imam Ali ini sebenarnya merupakan hadis yang marfu pada Rasulullah. Ada yang mengatakan begitu, artinya ini bagian dari hadis tapi tidak dikatakan oleh Rasulullah, hanya marfu ke beliau. Itu nanti kalau adik-adik belajar ilmu hadis akan tahu hadis marfu, hadis mauquf, hadis ahad. Nah itu makanya harus pintar. Kalau pengen jadi ahli hadis, ahli universitas hadis yang terbaik sedunia itu di Pakistan. Itu hadisnya kuat-kuat sana, hafalan-hafalan hadisnya kuat. Nah seperti itu. Nah kemudian ya, karena cita-cita tinggi itu termasuk sebagian dari iman, maka kita semuanya harus berupaya menjadi orang-orang yang bercita-cita tinggi. Cita-citanya apa kira-kira? Pengen jadi apa? Ojo nakal, cita-citaku menikahi Fatimah, wah repot. Loh, tapi hati-hati ya, hati-hati. Bisa jadi itu benar. Kalian pernah tahu Umar bin Abdul Aziz? Siapa Umar bin Abdul Aziz? Tahu enggak? Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahu? Ya khalifah gitu kok enggak tahu, sudah tak beritahu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahu? Tahu ya khalifah itu, ya gitu mestinya jawabannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu beliau pernah punya cita-cita. Jadi cita-cita beliau itu adalah bertahap ya, bertahap. Pertama adalah menikahi Fatimah. Makanya tadi guyonan saya tadi itu benar sebenarnya, tidak ngapusi. Jadi menikahi Fatimah. Loh, kenapa kok harus Fatimah yang dinikahi? Karena Fatimah itu putri khalifah.
Padahal Umar bin Abdul Aziz bukan anak khalifah. Kalau zaman dulu, kira-kira kalau bukan anak khalifah akan jadi khalifah atau tidak? Tidak, karena ini zaman kerajaan ya. Kecuali kalau zaman Khulafaur Rasyidin jelas tidak, karena Khulafaur Rasyidin itu ciri-cirinya khalifah bukan anaknya. Tapi kalau zaman berikutnya itu zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, nah itu sudah mulai kerajaan, imperium ya. Begitu Umar bin Abdul Aziz menikahi Fatimah, maka kemudian tidak lama setelah itu beliau berpikir, aku akan berusaha untuk menjadi pimpinan. Menjadi gubernur. Akhirnya dipilih menjadi gubernur Madinah. Cita-citanya menjadi gubernur. Setelah jadi gubernur, cita-citanya diubah lagi. Saya ingin menjadi lebih dari ini. Akhirnya jadi khalifah. Begitu menjadi khalifah, kan sudah muncul pimpinan tuh. Cara mau berbuat itu sudah pol. Di atas presiden tidak ada presiden, ya kan? Ada enggak di atas presiden lagi? Enggak ada. Wis pol. Begitu sudah pol, baru dia mengatakan, sekarang cita-citaku adalah masuk surga Firdaus. Paham ya? Jadi masuk surga Firdaus itu setelah kawan-kawan cita-cita dunianya sudah maksimal. Kalau cita-cita dunianya belum maksimal, mau masuk surga Firdaus dari mana? Ya kan? Kalau jadi ilmuwan ya ilmuwan yang terbaik kan gitu, yang paling pinter. Kalau jadi pejabat ya jadi presiden. Kalau jadi pengusaha ya pengusaha sukses level nasional kan begitu. Baru bercita-cita menjadi orang yang masuk surga Firdaus. Surga Firdaus itu apa? Hah? Tahu enggak? Hah? Oh saya juga tidak tahu. Santai aja, saya juga belum kesana. Sudah ini. Neraka tapi. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, tempatnya di tengah-tengah sendiri. Paling tinggi. Di atasnya langsung arsy Allah. Berarti kan paling tinggi. Berarti juga fasilitasnya paling hebat. Mesti yang mencapai situ juga orang-orang hebat sama. Nah, diantaranya makanya teman-teman itu kalau bercita-cita itu pengen masuk surga melalui apa? Mendapat rapot tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Ada yang pengen lebih dari itu? Ada yang pengen lebih dari itu? Padahal dalam surat ya Al-Waqi'ah disebutkan ada 3 kelompok. Ya. Ashabul Maimanah yang mendapat rapot tangan kanan, Ashabus Shimal yang mendapat rapot tangan kiri, kemudian ada satu lagi As-Sabiqun As-Sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal lu wis apa kok gak mudah ya was-sabiqun as-sabiqun itu apa? Orang yang kalau ada kebajikan sekecil apapun dia akan terus sangat cepat sekali bersegera dalam kebajikan. Ada kebajikan dalam thalabul ilmi dia nomor 1, ada kebajikan dalam ibadah dia nomor 1, ada kebajikan dalam membaca Al-Quran dia nomor 1. Terus pokoknya terbaik dalam semua kebajikan. Kalau sudah seperti itu, maka menjadi orang yang di atas ashabul maimanah atau ashabul yamin. Jadi ternyata di akhirat kelak ada 3 kelompok. Pertama yang mendapatkan rapot tangan kanan, kedua yang mendapat rapot tangan kiri, yang ketiga adalah yang di atas ashabul maimanah, orang yang mendapat rapot tangan kanan, orang yang sangat cepat dalam berbuat kebajikan.
Maka kalau pengen cepat berbuat dalam kebajikan harus dilatih semenjak kecil, ya. Harus dilatih semenjak kecil. Tidak harus orang pinter itu punya duit. Nah ini kan tertarik biasanya kalau seperti itu. Orang pinter itu tidak harus punya duit. Setuju enggak? Setuju? Setuju toh atau setuju dan mau? Setuju dan mau apa? Ya, jadi saya contohkan misalnya ya, nggak usah yang jauh-jauh, saya sendiri. Saya sendiri itu S1-nya LC di Mesir ya. Itu beasiswa dari lembaga zakat karena nggak punya duit, pengen pinter, kan repot. Padahal bertentangan dengan logika. Nggak punya duit, pengen pinter, itu bertentangan dengan logika. Imam Syafi'i itu ketika belajar itu luar biasa. Beliau itu ketika belajar dari Mekah ya ke Madinah, diantar ibunya, langsung di sana dikasih jatah ibunya luar biasa, berbekalan. Selesai menguasai ilmunya Imam Malik dan menguasai kitab Al-Muwatta yang disebutkan di dalam sejarah, beliau ketika belajar Al-Muwatta itu kalau belajar itu satunya ditutup gini. Kenapa? Karena khawatir kecepatan menghafal. Karena Imam Syafi'i itu begitu membaca sekali langsung hafal. Langsung ditutup dulu, biar paham dulu maksudnya. Tidak perlu terlalu cepet-cepetan. Jadi begitu menghafal, membaca sekali langsung hafal beliau. Begitu Imam Syafi'i, hebatnya Imam Syafi'i. Nah begitu selesai kemudian tanya beliau kepada Imam Malik, kira-kira yang punya ilmu selevel jenengan itu siapa lagi? Maka langsung dikatakan ada di Basrah, di Kufah, di Irak ya. Itu ada muridnya, sebenarnya yang selevel dengan saya itu adalah Imam Abu Hanifah, tapi beliau sudah meninggal. Yang terdapat sekarang adalah tinggal muridnya. Nah, muridnya itu kalau tidak salah Muhammad bin Hasan ya. Akhirnya carilah ke sana, belajarlah ke sana. Akhirnya Imam Syafi'i diantar ke sana. Kemana? Ke Irak. Dan apa nih? Adik-adik penting ini. Jangan tidur dulu. Pesan ibunya ketika Imam Syafi'i dilepas. Pesan ibunya gimana? Kira-kira kalian kuat gak? Pesan ibunya Imam Syafi'i itu. Nah, ini kan kita akan berpisah lama dari Mekah ke Irak. Nggak usah berniat ketemu ya, kita ketemu di akhirat saja. Itu ibunya ibu yang hebat. Kalau ibunya malah pengen ngajak kamu pulang terus dari pondok, lah kapan pintere? Orang mulai itu turu wae kok. Ya kan? Jadi, tapi kalau di pondok turu wae ya padha wae. Ini maksudnya ini biar belajar maksimal. Nah, akhirnya karena Imam Syafi'i digitukan, Imam Syafi'i itu tidak pernah punya rencana pulang gara-gara takut sama ibunya. Di Irak terus sampai pada akhirnya ketika muridnya itu jadi ulama besar, pulang berhaji ya, bukan haji. Muridnya Imam Syafi'i itu berhaji. Kan ibunya masih di Mekah, ibunya Imam Syafi'i kan di Mekah. Ketika di Mekah itu muridnya tuh ceramah ke orang-orang haji, cerdas karena ulama gitu kan, tapi masih muridnya Imam Syafi'i gitu kan. Ceramah, setiap ceramah qala Muhammad ibn Idris, qala Muhammad ibn Idris gitu kan. Setiap ceramah selalu gitu, berkatalah Muhammad ibn Idris. Dan Muhammad ibn Idris itu adalah Imam Syafi'i. Ibunya mendengarkan, ini maksudnya siapa ya Muhammad bin Idris? Ibunya kan batin kan. Akhirnya kemudian tanya setelah itu, ya Syekh, kamu kok dari tadi mengatakan Muhammad ibnu Idris itu maksudnya siapa? Setelah selesai ceramah kan ibunya Imam Syafi'i tanya, oh itu adalah guru saya cerdas sekali, ilmunya menguasai ilmu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wah bla bla bla, luar biasa ceritanya kayak gitu. Kemudian terakhirnya dia bilang begini, lah guru saya itu di Mekah ini masih punya ibu. Padahal dia ngomong sama ibunya Imam Syafi'i. Masih punya ibu. Nah, tapi
tapi guru saya tidak berani pulang. Gitu. Ibunya kemudian bilang, wahai Syekh, itu adalah anakku. Aku adalah ibunya Syafi'i. Masya Allah, dia langsung segera apa kalau kita yang mundur gini ya apa jadi sangat menyesal karena mengatakan seperti itu pada ibunya, malu kan. Nah baru setelah itu ibunya bilang, nah karena Syafi'i sudah pinter bahkan menjadikan kamu jadi ulama besar seperti kamu, maka sejak sekarang Syafi'i boleh pulang. Boleh pulang setelah jadi ulama besar. Siap nggak? Siap nggak? Boleh pulang setelah jadi ulama besar. Siap nggak? Siap nggak? Kok malah melongo sih? Nggak berani. Ya kadang nggak berani, orang tuanya juga nggak betah sama ya. Jadi kita juga nggak kuat, pengen pulang apa sih? Nggak lihat TV, tidak tidur aja kan begitu. Tapi kalau di pesantren bisa mengaji, kita bisa belajar terus, tidak terbebani oleh pikiran-pikiran yang tidak penting kan begitu. Akhirnya bisa menjadi orang seperti Imam Syafi'i. Nah, ini kalau tak teruskan nanti malah kelamaan. Ya, monggo Gus Habib, saya minta untuk ikut membersamai Gus Habib ya. Jadi ini Gus Habib itu adik sepupu saya ya, dulu tunggal seperguruan, murid santrinya Imam Syafi'i, santrinya Gus Qayyum ya, Gus Abdul Qayyum pernah dengar? Lasem Rembang, dulu sama-sama pesantren di sana dan sampai sekarang masih sering komunikasi. Gus Qayyum itu kalau mau ke luar negeri nelpon saya sampai sejam kadang. Pernah ke India nelpon saya, pengen cari barangkali ada channel di India, saya carikan channel, ketemu. Pengen ketemu siapa itu yang apa Zakir Naik, pengen ketemu Zakir Naik di India. Saya hubungkan lagi, ternyata tidak bisa karena Zakir Naik itu di area yang situ Hindunya itu Hindu yang ini apa namanya Hindu militan. Jadi kemungkinan kalau lewat sana ada orang Muslim ketahuan bisa dibunuh nanti. Oh itu, jadi orang ulama itu kalau di suatu tempat dia pengen ketemunya ya ulama. Nah, gitu ya. Orang yang senengane dolanan di satu tempat, yang pengen ketemu sing dolanan, podo. Nah, makanya wisata ini insya Allah bermanfaat. Kawan-kawan di pesantren pengen ketemunya ya ahli pesantren juga, sehingga bisa menambah ilmu, bisa saling mengingatkan, bisa saling menguatkan. Karena di akhir zaman nanti kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Imam Mahdi. Imam Mahdi itu pasukannya pasti banyak, sampai di kabupaten, sampai di kecamatan, sampai di desa. Kalau jenengan tidak siap berarti jenengan tidak usah ikut-ikutan. Ya, makanya ikut saja biar nanti termasuk dapat ridho Allah karena ikut menjadi pasukan terbaik umat Islam di akhir zaman. Ya, adik, nah itu istri saya ya sama putranya ikut-ikutan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik semua senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, dan bisa jadi anak pinter semuanya ya. Amin. Dan insya Allah semoga terakhir semuanya kita diberikan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aja dikarang. Nek wis mari. Kok dieling-eling iki omong ngomong apa? Ya. Kebanyakan santri seperti itu. Asal nulis. Karena nanti ada masuk ke nilai syarat kenaikan kelas dan syarat kelulusan. Dari sampean semua apa ada pertanyaan atau tidak? Mungkin disampaikan sama Gus Ulin, sampean malu-malu. Nah, karena saya sekarang yang membawa mic, keputusan ada di saya. Ya, keputusan ada di saya.
Ayo dari laki. Nah, dari laki. Azam. Zidan. Ini salah satu santri yang memiliki hafalan. Salah satu Zidan. Zidan. Nah. Tadi sudah disampaikan yang tidak min haitsu mayantahi, tapi belum dijelaskan gimana cara memulainya. Mungkin bisa dijelaskan. Masa kalah? Jangan baru tahu kan kalau Zidan punya pegangan Quran? Baru tahu. Sebelum sampean tahu, saya yang tahu dulu. Karena memang dibuat rahasia. Jadi saya ingin santri Minhajul Islam tidak menunjukkan bahwa dia punya hafalan. Saya tahu satu persatunya. Di sini di sini enggak. Berarti mungkin tadi pertanyaan dari Zidan ini kelas dari kelas 4 madrasah. Baik, terima kasih Gus Habib. Tadi saya hampir menceritakan terus lupa. Jadi terima kasih diingatkan ya Mas Zidan. Jadi begini, tadi saya kan sampai ke titik lupanya itu sampai di ini loh, menceritakan tentang emas yang ditulis dari hasil tulisan karya tadi ulama tadi itu seberat apa kemudian diganti dengan emas, kan begitu kan? Nah itu sebenarnya begini, lanjutannya begini tadi. Jadi dulu ketika umat Islam mau menang peradaban, itu yang menguasai peradaban adalah Romawi sama Yunani. Sebagian ada India juga, tapi India kan sudah mulai jatuh lama ya. Maka akhirnya pemimpin umat atau khalifah saat itu mengatakan, silahkan kalian menerjemahkan ilmu-ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu matematika, ilmu kedokteran dari semua peradaban yang orang kafir tadi itu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, nanti akan diganti dengan seberat emas. Berarti apa? Harus menguasai ilmu orang barat dulu, baru setelah itu memulai. Kalau kita kan tidak, menyusul terus, tidak memulai-mulai, tidak selesai menyusul terus berhenti sekolahnya, ya tidak akan menang kita. Jadi harus menguasai ilmu orang barat dulu, baru setelah itu kita baru mulai. Paham ya? Itu kemudian dipahami oleh orang barat sekarang. Orang barat itu memahami begini, persis dengan ibda'u min haitsu mayantahu tadi itu, mulailah dari titik mana mereka berhenti. Mereka berhenti misalnya dalam teknologi itu sampai di titik apa? Misalnya Android sekarang Android keberapa atau kamu dengar? Misalnya Android yang keberapa gitu ya. Maka kita harus menguasai dulu, baru setelah itu kita memulai biar mengalahkan mereka gitu loh. Kalau kita nyusul terus, tidak menguasai, kapan kita menang? Paham ya? Nah, orang sekarang itu memahaminya begini mas. Orang barat ya, orang barat itu memahaminya begini. Karya kami terjelek itu adalah karya disertasi. Karya disertasi itu karya S3, doktor. Itu karya kami terjelek. Setelah itu kami baru memulai. Ini sebenarnya persis menerjemahkan ibda'u min haitsu mayantahu sebenarnya. Mereka sudah punya karya yang monumental yang menyebabkan bisa doktor, tapi kemudian mengatakan baru memulai. Karena karya terjelek saya itu ya karya untuk S3 itu. Padahal wis hebat menurut kita ya kan, tapi itu menurut orang barat terjelek. Setelah itu baru memulai. Makanya mereka jadi orang pintar karena apa? Mereka cara berpikirnya adalah menguasai ilmu dulu, baru setelah itu memulai. Kalau kita kan tidak,
mengejar orang barat terus tapi tidak sampai-sampai. Ya, gimana kita mau menang? Tidak menang lah kita kalau seperti itu. Paham ya? Nah, makanya orang barat itu pernah mengatakan namanya Tondik ya. Tondik itu ilmuwan barat yang kemaki. Kalau bahasa kita itu kemaki. Kemakinya itu gimana? Orang-orang yang ada di negara-negara berkembang itu sebenarnya adalah kumpulan orang-orang bodoh. Bapaknya itu juga bodoh-bodoh, mbahnya juga bodoh-bodoh. Kan kurang ajar sekali loh. Jadi kita kan di negara berkembang kan, itu menurut negara maju, menurut orang Amerika, kita itu sampai hanya sekedar negara berkembang itu gara-gara kita bodoh, bapak-bapak ya bodoh, mbah-mbah ya bodoh. Kemropok saya digitukan, mangkel sekali digitukan. Karena apa? Ya karena itu melecehkan sekali. Jadi kalau jadi ulama, ya jadi ulama yang hebat gitu loh. Sekalian yang pol seperti Gus Baha, Gus Koyum gitu, maksudnya sekalian yang pol. Jangan setengah-setengah. Nah sehingga umat ini lebih cepat kemenangannya. Karena apa? Mayoritasnya menjadi orang-orang yang hebat. Nah, itu. Kalau dengan lihat ya, perhatikan saya ketika mendengar sejarah tentang Sultan Agung ya, Sultan Agung kan Mataram. Sultan Agung itu dulu pasukannya itu sampai luar biasa. Jadi dalam waktu setengah hari, kalau gonggong di desa itu dibunyikan, itu dalam waktu setengah hari itu bisa terkumpul 200.000 pasukan siap tempur. Itu Sultan Agung. Dan Sultan Agung kekuasaannya saat itu meliputi semua tanah Jawa kecuali Jakarta dan Banten. Semua tanah Jawa sudah dikuasai kecuali Jakarta dan Banten. Banten tidak bisa dikuasai gara-gara Jakarta dikuasai VOC. VOC tahu ya? Belanda ya. Nah makanya kenapa Sultan Agung menggempur VOC habis-habisan. Tapi apakah Sultan Agung menang? Padahal beliau punya kekuatan setengah hari mengumpulkan pasukan, itu 200.000 pasukan terkumpul lengkap dengan senjatanya. Tapi ternyata melawan Belanda tetap kalah. Kenapa? Belanda punya bedil banyak, punya bom, punya meriam. Kita mati 10.000, Belanda paling 1.000. Sudah kalah. Gara-gara apa? Kalah ilmu. Paham ya? Bikin bom, bikin bedil, bikin apa namanya meriam itu semuanya pakai ilmu dan harus menguasai kita. Makanya ulama-ulama kita sekarang itu mengatakan begini, kita menguasai ilmu nuklir itu, belajar ilmu nuklir itu, belajar ilmu atom itu untuk menjaga perdamaian. Loh kok bisa belajar ilmu nuklir untuk menjaga perdamaian? Iya, karena teorinya itu begini. Kalau sebuah negara kok mengembangkan ilmu nuklir atau ilmu atom, maka negara yang punya ilmu itu akan tidak berani sembarangan menyerang negara ini. Itu teorinya begitu. Tidak berani karena punya ilmu yang sejenis. Coro orang punya ilmu kanuragan itu punya ilmu yang seimbang. Jadi tidak berani macam-macam, ya kan? Tapi kalau kita tidak punya ilmu nuklir, kita akan selalu di EC terus sama Barat. Wah, Indonesia itu apa? Wah, nggak butuh dibom sekali, wah saya mati besok kan gitu. Nah, makanya Sultan Agung itu tahun 1628 dan 1629 itu 2 kali menyerang 10.000, terus yang kedua 14.000, bahkan ada yang mengatakan 80.000 pasukan. Itu kalah semua oleh Belanda. Padahal Belanda cuma sedikit. Pendatang lagi, sudah sedikit pendatang, kalah semua. Akhirnya setelah itu tidak pernah ada perlawanan sampai menunggu 200 tahun berikutnya Pangeran Diponegoro. Pinter agama, iya, pinter agama itu harusnya bisa menyebabkan orang-orang yang ahli umum juga jadi pinter. Sahabat itu kan pinter ilmu agama, generasi berikutnya pinter ilmu kedokteran, pinter ilmu matematika, pinter ilmu optik, pinter ilmu fisika, pinter ilmu kimia, pinter semua. Karena apa? Karena mereka dapat dalil dari Al-Quran. Afala tatafakkarun. Kalian tuh mikir nggak bacanya? Kan gitu.
Afala tubsirun, kalian melihat enggak? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Itu kan semuanya ilmu fisika, ilmu biologi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami di alam semesta, ya, fil afaq, di seluruh penjuru alam semesta, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Ilmu apa itu? Ilmu jagat raya dan seisinya. Ilmu apa? Ilmu fisika. Sehingga orang iman, orang yang beriman dengan baik pada Allah, mesti akan terusik pikirannya untuk menuju ke sana. Maka cepat sekali mereka menguasai peradaban. Paham ya? Dan itu hanya bisa kalau kita bersungguh-sungguh. Nah, saya kira itu. Saya kalau ngomong nanti tidak selesai-selesai, makanya saya tahan sendiri ini ya. Saya kira itu yang mungkin gitu ya Mas ya. Jadi bagus, itu sekarang ibda'u min haitsu mayantahun, sekarang yang make adalah barat. Makanya barat menang. Tapi dengan bahasa lain. Baru memulai ilmu itu setelah mereka selesai S3, setelah mereka selesai doktor, baru memulai ilmu. Zaman kita dulu istilahnya ibda'u min haitsu mayantahun. Mulailah dari mana mereka berhenti. Mereka itu siapa? Mereka itu orang kafir. Berhenti di ilmu apa? Harus kita kuasai. Loh, gimana kita katanya tolabul ilmi faridotun? Nah, kalau bahasa anak ini, anak sekarang apa? Jadi di PHP, PHP saja. Makanya kita jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang perempuan. Ayo Mel. Baik lagi dari batinnya. Jazakumullah khairan. Ini menunjukkan kawan-kawan semua memperhatikan ya. Jadi cepat, berarti daya tangkapnya cepat. Jadi pinter-pinter berarti di sini. Yang saya hadapi ini pinter-pinter. Kalau pinter-pinter membuat saya grogi, meskipun di hadapan presiden. Ya baik. Yang pertama, setinggi apa? Yang dari belakang Mbak siapa tadi? Fitri Anggraini ya. Setinggi apa cita-cita yang dimaksud Imam Ali itu? Tadi kan Imam Ali mengatakan ulul himmati minal iman. Cita-cita yang tinggi itu sebagian dari iman. Setinggi apa cita-cita itu? Setinggi kemampuan maksimal kita sebagai seorang manusia. Saya tanya nih, adik-adik semua, kira-kira adik-adik itu kecerdasannya sama enggak satu sama lain? Beda kan? Masing-masing yang beda itu harus dimaksimalkan sesuai pemberian Allah. Kalau kira-kira adik-adik kemampuannya itu kok menjadi presiden tapi tidak mau jadi presiden gara-gara males, nah itu bisa dosa nanti. Maksudnya harus berusaha mencapai ke sana. Kalau kira-kira kemampuan kita kok bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bisa sekolah S1, S2, S3, kok tidak mau sekolah gara-gara males, nah itu akan dipertanggungjawabkan juga. Gitu ya. Jadi setiap orang itu punya kemampuan yang beda-beda. Sama-sama 24 jam, ada yang kemampuannya hanya menjadi kepala desa. Sama-sama 24 jam, ada yang jadi presiden, ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi ulama atau pedagang yang tidak tambah-tambah untungnya. Kenapa? Karena tidak mengupgrade diri. Mengupgrade diri itu meningkatkan kemampuan. Jangan suka di zona nyaman. Comfort zone. Zona nyaman itu zona yang kita merasa aman. Sudah jadi santri, enak di pondok, tidak ada gawean, makan tidur ditanggung orang tua, kan zona nyaman itu. Jangan merasa itu sebagai zona nyaman. Itu zona yang tidak aman buat masa depan. Paham ya? Jadi makanya harus sungguh-sungguh. Kalau orang tua adik-adik jadi
misalnya guru, maka adik-adik harus lebih dari itu. Kalau jadi pedagang, pengen jadi pedagang juga, maka harus pedagang yang lebih lagi. Nah begitu, itu maksudnya maksimal. Jadi tidak bisa disamakan maksimalnya setiap orang, tidak bisa. Maksimalnya Ustadz Bayu, maksimalnya Ustadz Habib, maksimalnya Ustadz Nurholis tadi, Ustadz masing-masing beda. Tapi yang penting, yang sampean suka itu apa, maksimalkan. Sampai betul-betul menguasai dan sampai jadi pakarnya. Paham ya? Baru dari situ kemudian berdoa pada Allah supaya masuk surga Firdaus atau surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab itu tidak usah dihisab, jelas apik kan gitu. Jadi ada orang yang masuk surga itu tanpa hisab, ada yang orang masuk neraka tanpa hisab. Orang kafir itu tidak perlu dihisab, langsung masuk neraka gitu aja. Mau jelas kafir kok dihisab loh. Yang dihisab itu adalah orang mukmin yang gak patek jelas kayak awake dhewe. Kadang ya apik, kadang elek, kadang apik, kadang elek kan gitu. Tapi nanti kalau sudah sering bagus terus, itu sudah tidak usah dihisab, itu sudah jelas orang baik. Nah, itu nanti ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dari umat Nabi Muhammad SAW. Bersama 70.000 itu mereka boleh mengambil 70.000 lagi juga. Jadi ada 70.000 lagi di belakang mereka. Jadi berarti kan 2 kali lipatnya. Nah itu syaratnya apa? Syaratnya harus maksimal dalam kebaikan. Tidak suka ngelek-ngelek kelompok yang lain. Ngelek-ngelek kelompok yang lain itu loh kita akan kena terus. La ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna minhum khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah salah seorang di antara kalian itu menjelekkan atau merendahkan kelompok yang lain. Ini kan beda. Mungkin teman-teman dari pesantren sana punya kelompok pesantren, nah sini juga pesantren beda lagi. Tidak usah ngelek-ngelek, ambil pelajaran yang baik saja. Yang jelek-jelek ya sudah, kita alhamdulillah lebih baik ya sudah, tidak perlu menjelek-jelekan. Kami pun juga sama, mengambil pelajaran yang baik dari panjenengan-panjenengan semuanya. Paham ya? Jadi intinya setinggi apa, setinggi Allah berikan kecerdasan dan kemampuan pada kita seberapa, itu dimaksimalkan. Sampai bagaimana? Sampai ini saya ceritain. Ada kawan saya itu yang belajarnya itu sampai begini. Beliau itu belajar malam ngelembur terus dan sekarang beliau jadi dosen terbaik di UNJ termasuk Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kawan kakak kelas maksudnya, kakak kelas di pesantren dulu. Itu dia itu belajar itu sampai ketika sholat itu pingsan, sampai seriusnya belajar. Jadi sholat itu langsung pingsan, langsung ditangkap temennya di belakang. Karena apa? Saking waktunya habis untuk belajar sampai pingsan. Wah, sampai kayak gitu kira-kira belajarnya itu luar biasa. Atau ada sekarang kalau jenengan browsing di internet, ada teman saya sekamar dulu, sekamar di Mesir, ketika di Mesir ya, namanya Ustadz Oni Sahroni. Ustadz Oni Sahroni itu sulit sekali mencari, beliau di dalam kondisi tidur itu sulit sekali. Kalau saya tidur, beliau belum tidur, begitu saya bangun, beliau sudah bangun. Sulit sekali saya mencari beliau waktu tidurnya ini kapan ini. Kalau beliau belajar gitu, belajar usul fikih misalnya, ngantuk maka ganti fikih, ngantuk lagi maka ganti apa? Misalnya ganti hadis, ngantuk lagi nanti kemudian beliau deres Al-Quran karena beliau hafid Al-Quran kan sudah. Ngantuk lagi baru cari makanan di dapur, ngantuk lagi baru tidur. Jadi ngantuk sampai tidur itu prosesnya panjang sekali. Nah gimana tidak jadi orang hebat kalau seperti itu? Paham ya? Dan sekarang beliau di pusat di Jakarta penulis tetap Republika tentang muamalah syariah, ekonomi syariah. Jadi kan kalau dosen di Republika Oni Sahroni gitu nanti akan muncul semua. Itu teman saya ketika di Mesir satu kamar waktu itu.
saya sampai mikir, wah kalau saya seserius itu waktu itu mungkin jadi kayak gitu juga ya. Gandeng saya nggak serius, jadi kan jadi orang desa saja kan gitu kan. Jadi itu ya. Jadi pokoknya setinggi apa itu setinggi kemampuan kawan-kawan semuanya. Nah, makanya sekarang caranya adalah setiap belajar di kelas harus ranking 1. Kalau dari ranking 1 kan mesti kan tidak jauh-jauh dari ranking 1, 2 atau 3. Kalau rencananya tidak ranking 1, ya mulai targetnya ranking 10, nanti jadinya 15, 16 kan gitu. Jadi mentarget itu ranking 1, biar kalau jatuh jadinya ranking 2, ranking 3 kan begitu. Sama juga kalau mentarget surga itu targetlah surga Firdaus. Kalaupun jatuh, jatuhnya bawahnya. Tidak mungkin target nilai 10 jadinya nilai 6, mungkin enggak? Ya enggak. Kalau kalian targetnya nilai 10, jatuh-jatuhnya itu 9, 8 kan gitu. Kalau targetmu nilai 6, boh lulus boh orang. Kan gitu jadinya. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah ashabul maimanah, ashabul shimal dan as-sabiqun as-sabiqun. Itu penjelasannya adalah ashabul yamin sebenarnya 2. Ya, ashabul yamin, ashabul maimanah itu ashabul yamin sama ya. Orang yang mengambil rapor dengan tangan kanan itu sebenarnya 2, yaitu ashabul maimanah biasa, kelas bisnis, sama kelas eksekutif. Kelas eksekutif itu namanya as-sabiqun. Paham ya? Pernah tahu kelas eksekutif tidak loh ini? Kelas eksekutif itu kelas yang enak. Kalau kalian naik kereta eksekutif itu fasilitasnya adalah apa Mas? VIP, AC-nya full, apa lagi? Pokoknya yang jelas pol. Pokoknya fasilitasnya itu paling maksimal. Kalau di situ diterangkan, perhatikan ini. Buah-buahan untuk ashabul maimanah itu hanya wafaqihatin katsirah dan buah-buahan yang banyak. Tapi kalau untuk yang as-sabiqun as-sabiqun wafaqihatin mimma yatakhayyarun dan buah-buahan yang mereka pilih terserah. Jadi tidak terbatas. Kalau tadi kan cuma buah-buahan yang banyak. Tapi kalau yang as-sabiqun as-sabiqun wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Mereka pengen pilih apa langsung cring. Keretek, saya pengen buah ini langsung cring gitu kan. Nah, hebat, itu jelas beda. Terus nanti lagi fasilitasnya lagi ya. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu fasilitasnya kenikmatannya itu hanya bisa diakses dia dan Allah. Malaikat tidak bisa mengakses. Tapi kalau ashabul maimanah masih bisa diakses. Maksudnya malaikat itu masih bisa melihat. Berarti kan hebat. Jadi fasilitas yang sampai hanya diketahui Allah dan dia saja, berarti itu fasilitas yang paling maksimal sudah. Malaikat saja tidak bisa mengakses sudah. Nah itu makanya as-sabiqun as-sabiqun itu sangat tinggi sekali derajatnya. Nanti bisa dibaca sendiri ya fasilitasnya apa, itu ada penjelasannya. Tapi intinya begitu, dia fasilitasnya tertinggi dan tidak terkejar oleh ashabul maimanah. Karena ya tadi itu targetnya, kalau nilai dia targetnya 10, kalau ashabul maimanah paling nilainya 6, 7 gitu ya. Tapi kalau as-sabiqun as-sabiqun, orang yang masuk surga yang sangat cepat sekali dalam kebajikan tadi itu nilainya 90, 95 gitu kan. Tentu Allah akan memberikan yang beda. Gitu ya Mbak ya. Ashabus shimal bagaimana? Ashabus shimal itu orang yang masuk neraka karena amalan jahatnya lebih banyak daripada amal kebajikannya. Begitu ditimbang maka langsung jatuh dia. Nah seperti itu. Ada ashabul a'raf tapi tidak disebut di situ ya. Maksudnya ashabul a'raf itu orang yang tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Nah saya kira tidak perlu disebut di sini. Tapi intinya kalau dalam surat Al-Waqiah itu ada 3 tadi. Itu ya Mbak ya. Saya tidak bisa ceritakan satu persatu karena panjang. Terus yang terakhir adalah cara menghafal. Ini sebenarnya pasnya ini Ustaz Ulin. Tadi mana Ustaz Ulin tadi? Ustaz Ulin. Nah, ada cara menghafal karena beliau pas ya yang bagian ini ya. Yang ditanyakan tadi apa? Kalau misalkan menghafal malah lupa tidak bisa mengamalkan gitu. Jadi begini ya. Cara interaksi kita dengan Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama membaca Al-Quran ya. Pertama membaca Al-Quran, ditulis nanti ditanya nanti.
Pertama, interaksi dengan Al-Quran itu pertama membaca Al-Quran. Maka membaca ini harus benar-benar sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwid yang berlaku. Jangan sampai naik dulu. Yang kedua adalah mendengarkan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW pernah, beliau itu minta diperdengarkan Al-Quran oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, saya lupa ya. Bacalah untukku, ya Rasul, Al-Quran ini diturunkan kepadamu, lantas untuk apa saya membacakan kepadamu? Kan engkau sudah mendapatkan dari malaikat Jibril. Bacalah untukku. Tetap diminta untuk membaca. Begitu dibacakan surat An-Nisa, begitu ya. Maka sampai di surat An-Nisa ayat 41 beliau langsung menangis. Langsung menangis. Itu intinya adalah wajib Nabi ala haulai syahida. Jadi maka intinya beliau itu nanti akan jadi saksi atas kejahatan umatnya di akhirat. Itu langsung menangis karena beliau memikir pamannya yang masih kafir, Abu Jahal, Abu Lahab. Beliau mikir orang-orang yang kafir ternyata orang-orang terdekat beliau, kan begitu. Mikir sampai akhirnya menangis beliau. Maka yang kedua adalah mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran itu penting ya. Jangan mentang-mentang sudah hafal Al-Quran terus tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kadang orang yang ada jinnya, kadang kalau di ruqyah diperdengarkan Al-Quran baru kesurupan dia karena tidak kuat. Mendengarkan Al-Quran itu lebih ganas daripada membaca biasanya efeknya. Jadi makanya penting mendengarkan Al-Quran. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah menghafalkan Al-Quran. Nah, makanya kalau selama ini adik-adik semua kok baru membaca Al-Quran belum menghafal, berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau sahabat senior itu mengamalkan dulu baru menghafal. Tapi kalau sahabat junior zaman Islam dulu zaman awal itu menghafal dulu baru mengamalkan. Silahkan mana yang lebih mudah. Biasanya kalau adik-adik biasanya menghafal dulu. Tapi kalau sudah tua-tua kayak saya biasanya lebih fokus mengamalkan. Tapi menghafalnya nanti kalau belum hafal ya. Kalau sudah hafal ya sudah. Nah, jadi yang ketiga adalah menghafalkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran ya. Mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan itu dari mana? Dari pemahaman yang kita sudah pahami. Yang sudah kita pahami apa? Ya sudah itu diamalkan biar tidak lupa. Biar tidak lupa lagi dihafalkan. Misalnya begini. Nah, misalnya begini. Tahu saya dari tadi kan saya sampaikan tentang ayat misalnya ya. Sudah pernah tahu, ya dihafalkan karena nanti satu ketika akan menjadi pertanyaan. Kemarin misalnya ya pas kajian adik-adik yang dari pesantren sini ya, dari Al-Hikmah ya, tanya, Ustaz, orang munafik itu apa pertanyaan boleh? Orang munafik itu kok lebih apa? Lebih ringan siksanya daripada orang kafir, gitu kan? Jadi siapa bilang ringan siksanya? Orang munafik dan orang kafir itu sama dihukum di neraka jahanam. Akhirnya bingung dia. Akhirnya kemudian saya sampaikan dalilnya adalah innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir nanti itu di neraka jahanam semua. Jadi orang munafik maupun orang kafir itu sama bagi Allah. Meskipun orang munafik itu tidak kelihatan karena biasanya berada di tengah-tengah kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran. Al-Quran itu ditadabburi di misalnya ada satu ayat ya, kita tadabburi sampai panjang sampai dalam sekali. Misalnya bicara tentang apa misalnya? Bicara tentang tadi itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Kalau Allah mengangkat derajat orang yang berilmu,
kenapa kita kok tidak mau menjadi orang berilmu? Kan bermasalah berarti. Otak kita ini salah cara berpikirnya. Allah jelas mengangkat orang berilmu. Rasulullah jelas mengatakan thalabul ilmi fardhotun. Lantas apa alasannya kita berhenti belajar? Tidak punya duit, tidak ada alasan. Karena saya juga tidak punya duit bisa selesai S3. Bisa selesai S2 juga beasiswa, S3 juga beasiswa. Karena apa? Tidak punya duit. Loh kan saya tidak bisa mencari beasiswa kayak jenengan misalnya. Ya kan bisa mencari pekerjaan bekerja dulu kemudian sambil kuliah. Tidak bisa lagi, ya bisa mencari suami atau istri yang punya duit banyak, nanti minta disekolahkan. Misalnya seperti itu. Atau kalau tidak, cari mertua yang bisa menyekolahkan. Nah, banyak sekali caranya. Ya kan? Nah, misalnya seperti itu kalau nanti sudah besar. Kalau masih kecil-kecil ya yang penting bisa mondok, bagus, serius, belajar maksimal, insya Allah nanti banyak peluang beasiswa. Nah, jadi intinya kalau memahami Al-Quran dengan baik itu pertama harus paham dulu ya sebelum diamalkan ya. Setelah paham segera diamalkan biar tidak lupa. Setelah diamalkan dihafalkan. Paham ya? Kalau sudah dihafalkan terus menerus biasanya tidak lupa sudah. Sama dengan sholat. Sholat itu mikir enggak biasanya kalau membaca? Kan tidak, refleks. Sudah hafal. Baca tahiyat itu sudah hafal semua kan? Refleks kan? Apalagi surat Al-Fatihah. Kalian baca surat Al-Fatihah, Allah Akbar kan otomatis alhamdulillah. Kan tidak mikir sebenarnya. Saking refleksnya, sudah hafalan sudah bertahun-tahun, kan begitu. Sama juga kalau teman-teman nanti sudah hafal Al-Quran, kemudian mengamalkan, sudah hafal, mengamalkan, maka kemudian nanti hafalannya semakin kuat, apalagi diajarkan. Oh ya, yang terakhir tadi belum, mengajarkan yang terakhir ya, 5 tadi sudah ya. Yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran pada orang lain. Biar apa? Biar orang itu masuk ke dalam kategori Rabbaniyin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakin kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi Rabbani, generasi Rabbani. Kalau sekarang kan tahunya kalian kan paling kan pakaian Rabbani toh. Nah, tapi harus tahu Rabbani ini dari Al-Quran. Surat Ali Imran ayat berapa? 179 atau 79 saya lupa. Sekitar itu, antara 179 atau 79. Coba dicek. Walakin kunu Rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian itu generasi Rabbani. Kenapa kok dikatakan Rabbani? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena kalian mengajarkan Al-Quran dan karena kalian belajar Al-Quran. Makanya kalau di mana-mana itu, ya Mas ya, jangan ngendolongi saya, santai aja. Saya takut turun ini. Seperti perkataan sahabat bukan tabiin ya, Sa'id Ibnul Musayyib itu beliau berkata begini, ini hafalkan ya. Ini saya dapat ini di Mesir. Semenjak dapat sekali sampai sekarang masih hafal terus. Karena enak dihafalkan. Tidak perlu pakai bahasa Arab. Nah, kan sukanya tidak pakai bahasa Arab toh. Kalau kamu, kata Sa'id Ibnul Musayyib ya, kalau kamu ketemu dengan orang yang lebih pintar dari kamu, maka belajarlah darinya. Yang pertama gitu ya, kalau kamu ketemu di mana saja, kapan saja, kalau kamu ketemu dengan orang yang lebih pintar dari kamu, maka belajarlah darinya. Kalau kamu, yang kedua, kalau kamu ketemu dengan orang yang lebih di bawah kamu dari sisi ilmu, maka ajarilah. Yang kedua ya. Yang ketiga sekarang, kalau kamu ketemu dengan orang yang selevel dengan kamu, sama-sama belajar, sama-sama dari santri, meskipun satunya perguruan tinggi mana, satunya perguruan tinggi mana gitu ya, atau pondok pesantren mana dan pondok pesantren mana gitu, sama-sama selevel, maka saling bermudzakarah, saling mengingat-ingat ilmu, saling diskusi. Itu kalau sama selevel. Jadi kalau sama ketemu dengan yang lebih pintar maka belajarlah darinya.
ketemu dengan yang lebih di bawahnya maka ajarilah, ketemu dengan selevel maka berdiskusilah untuk kebaikan. Makanya ada salah seorang ulama itu mau nazak, yang mau wafat, itu beliau sudah sangat berat sekali. Tiba-tiba ada sahabat karibnya yang datang menjenguk. Begitu datang sahabat karibnya ini, saya lupa ya namanya ya, taruhlah sahabat karibnya misalnya Hasan gitu ya. Maka ulama ini terus teriak, subhanallah, temanku Hasan, dulu kita pernah berdiskusi, kamu berdebat dengan saya, terus saya ternyata salah pendapat saya, tapi saya waktu itu belum tahu kamu alasannya apa. Saya minta tolong kamu jelaskan. Padahal mau meninggal itu, masih pengen belajar. Maka akhirnya kemudian temannya Hasan tadi itu bilang, sudahlah, tidak usah mengingat itu, kamu sudah berat kondisinya. Tidak, saya tidak mau bertemu Allah sebelum kamu jelaskan. Subhanallah, orang dulu zaman keemasan Islam itu seperti itu. Saya tidak mau bertemu Allah sebelum kamu jelaskan tentang ilmu ini. Akhirnya karena mendesak maka dijelaskan oleh Hasan tadi. Jelaskan, dulu saya mengatakan begini karena alasannya adalah gini. Oh begitu ya. Tidak berapa lama setelah dijelaskan langsung meninggal. Itu orang. Makanya betul kan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi carilah ilmu dari semenjak buayan sampai sebelum keliang lahat. Persis ini ceritanya. Kalau orang sekarang kan sakit, boro-boro sakit, udah capek sedikit aja tidak berangkat sekolah ya. Hebat itu. Pernah kita undang ke Salatiga karena orang hebat. Dia bisa menggabungkan NU dan Muhammadiyah, kiai-kiai di rangkul semuanya di Malang gitu ya, deket ya. Deket kalian atau deket kalian kan Malang, deket Surabaya kan ya. Nah, Pak Imam Suprayogo itu pernah punya kebiasaan begini. Saya itu sering kalau sakit sudah kena, sudah diranjang gitu ya, tiba-tiba ada tamunya saya tanya, siapa dia? Oh dia ini ahli pendidikan dari mana? Tiba-tiba saya langsung sembuh karena mau diskusi tentang pendidikan, langsung sembuh, langsung bangun di ruang tamu, langsung bercengkrama seperti orang biasa. Begitu tamunya pulang, diprok lagi, langsung beranjang lagi. Oh itu saya masih ingat sekali Pak Imam Suprayogo itu punya kebiasaan gitu. Karena apa? Saking cintanya dengan ilmu. Paham ya? Nah makanya adik-adik kalau sudah sampai ke level itu sudah level menjiwai namanya, menjiwai ilmu. Kalau kalian pernah ya, saya ketika haji tahun 2017 kemarin ya, itu sering ketika di Saudi itu mengikuti kajian-kajian ulama-ulama di sana. Kalau orang sini kan wah ulama Wahabi, nah itu saya tidak suka seperti itu. Jadi jangan membatasi pergaulan ya, jangan membatasi pergaulan. Kalau seandainya pembatasan pergaulan itu menyebabkan ilmu kita tidak tambah, lebih baik kita membuka pergaulan tapi ilmu kita tambah. Yang hebat saat itu, yang saya sangat perhatikan betul itu adalah kajian di Masjidil Haram itu dari habis subuh sampai jam 8 itu semuanya tidak ada yang ngantuk. Yang ngantuk itu saya malah. Saya perhatikan anak-anak muda, Masya Allah kuat sekali. Saya jam 7 itu sudah gini-gini. Waduh, nggak kuat. Kenapa? Tidak terbiasa kita belajar lama-lama seperti itu. Tapi ya saya betahkan akhirnya. Ini luar biasa ini. Dari jam berapa tadi? Luar biasa ini ya. Ya saya kira itu ya. Kalau saya ngomong nanti tidak selesai nanti. Biasanya kalau saya ngajar di pesantren, biasanya kalau tanya sampai tidak selesai pertanyaannya masih puluhan. Kemarin itu masih puluhan pertanyaan tidak terjawab gara-gara ketabrak maghrib sudah. Jadi ya karena memang ya kita santai aja ngajar ngobrol-ngobrol biasa, tapi kalau bisa tetap ilmu itu sampai ke kita semuanya, nah, gitu ya. Nah makanya tadi sudah disampaikan ya, teman-teman nanti kalau habis SMP selesai atau SMA selesai, kok ternyata daripada putus sekolah ya, teman-teman masih bisa menyelesaikan di
pondok pesantren Minhajul Islam sampai selesai gitu ya. Tapi kalau daripada putus sekolah, tidak sekolah, nanti sekolah di sini gratis 1 tahun, tambah 1 tahun lagi gratis lagi. Tapi syaratnya yaitu tadi, nanti menyimak hafalan Al-Quran. Di 1 tahun menghafal, 1 tahun menyimak hafalan Al-Quran. Bebas, tapi asal masih ada kuotanya. Nah, kuotanya biasanya kalau putra itu 10, kalau putri itu 30 kemarin, 30. Jadi karena ya ini masih gedungnya masih kurang banyak ya. Ini masih kita itu sudah tadi belum diceritakan ya. Jadi dalam masa 5 tahun terakhir itu dari yayasan itu membeli tanah itu sampai 45 titik. Jadi belakang-belakang ini kalian kalau waktunya panjang belakang ini kan sungai ini. Sampai belakang itu sudah banyak yang dibeli oleh yayasan. Nah, rencananya mau dibikin pesantren yang besar nanti ya. Dan targetnya seperti teman-teman yang di Sidogiri mungkin sampai. Jadi kalau kalian lihat visi 2030 nih ya, penting ya visi itu. Visi 2030 Al-Hikmah itu adalah mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran dengan 5.000 santri. Sekarang baru 500, tapi kita optimis 5.000 santri akan tercapai dalam 10 tahun. 10 tahun itu sampai 2030. Nah, makanya ini perlu keseriusan kita semuanya dan perlu ya semangat, perlu semangat kesungguhan yang penuh dengan husnudzon. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Sudah ya. Habis ini siap-siap, kemudian yang santri itu ikut keliling kampus 1 yang di depan dekat bis, yang tempatnya kemarin sampai lihat ditutup sama seng ya. Nah itu nanti sampai keliling ke sana putra putri. Jadi sampai biar tahu. Sekarang yang di sini kampus 2 asrama putri, yang di sana nanti ada asrama putri juga ada asrama putra. Tapi sampai di deket ini paling burise aja ndek ngarep. Ganteng-ganteng. Paling ganteng-ganteng. Ya. Sing putri ya ngono. Oleh ayayu wedi sampai mripate tekan dene. Jadi ya cuma dilewati tok. Ya. Sampai habis ini siap-siap untuk perjalanan kemana? Pulang apa? Pulang. Pulang apa jalan-jalan lagi? Tetap nanti makan dulu ya. Mau makan apa enggak? Sudah ya. Terus nanti untuk yang dirangkum ini tadi ya dikumpulkan ke Mbak-mbak ya. Mbak-mbak yang penting sudah ada namanya, enggak ada nama Zong. Enggak ada nama Zong, enggak ada nama dan nama Zong. Ya. Sudah ya. Jadi ditutup sekalian doa ya. Adik-adik semuanya yang berbahagia, mari sebelum kita tutup kita berdoa ya. Syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi absarina wa asma'ina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilil tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala asyhadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan dari YPP Minhajul Islam Surabaya kepada PPIT Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Gantian sekarang.